Halo semuanya, sebelum saya melanjutkan ke perkenalan diri, pada hari ini video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan berikut profil saya, nama saya Angel Zulkarnain dengan NIM 371-80001, di mana untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, saya kelas F, dan dosen saya Ibu Christine Handayani di Universitas Kwik Kian Gi. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi reksadana. Oke, jadi sebelum kita mulai masuk ke video berikutnya, saya akan menjelaskan dulu nih hari ini kita akan bahas apa. Materi yang saya ambil itu adalah mengenai reksadana. Pasti kalian pada bingung kan, reksadana itu apa sih? Nah, terus kalau udah tahu reksadana itu apa, cara kerjanya gimana? Nah, hari ini saya bakal menjelaskan semua mengenai reksadana, dan cara bekerjanya bagaimana, manfaatnya bagaimana, adapun resiko, dan hal-hal yang perlu diperhatikan saat kalian memilih reksadana. Biar nggak lama-lama lagi, yuk langsung ke video berikutnya. Nah, kita langsung mulai aja ya. Materi pertama, apa sih yang disebut dengan reksadana? Oke, jadi reksadana itu terbagi menjadi dua kata secara etimologi, yaitu reksa yang artinya menjaga dan memelihara, juga dana yang artinya uang. Secara singkat, kita bisa bilang nih, kalau reksadana itu adalah kumpulan uang yang dijaga dan dipelihara. Nah, sebenarnya definisi reksadana itu apa sih? Nah, definisi reksadana sendiri yaitu adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, penasaran kan bagaimana cara kerja reksadana? Oke, kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, karena kita akan membahas mengenai reksadana, yang pertama kali biasa dipikirkan orang itu pasti investasi. Kenapa sih kita butuh investasi? Karena investasi itu bisa menjaga keuangan finansial kita untuk di masa depan. Nah, kalau kita dengar investasi, pasti kita mikir dong, waduh, jangan-jangan kita harus menggunakan modal yang besar nih, pasti akan susah nih. Tapi tenang aja, sekarang udah banyak banget instrumen keuangan yang memberikan kita tuh modal yang kecil aja udah bisa investasi. Salah satunya adalah reksadana. Nah, pas kita mikir reksadana, waduh, ini pusing nih kayaknya, susah nih. Enggak kok sebenarnya. Langsung simak ya videonya. Oke, kita mulai dengan bagaimana cara kerja reksadana melalui ilustrasi. Di sini saya sudah membuatkan ilustrasi bagaimana cara kerja reksadana agar kita belajarnya lebih mudah nih. Nah, pertama, para investor akan mengumpulkan dana mereka ke dalam suatu wadah investasi, di mana akan dikelola oleh manajer investasi sesuai dengan tujuan investasinya. Nah, di reksadana sendiri, di sini mereka memiliki manajer investasi yang berpengalaman dan juga berkualifikasi. Nah, kemudian manajer investasi akan menginvestasikan dana investor ke berbagai macam instrumen, contohnya seperti saham, obligasi, ataupun pasar uang. Nah, kita tuh pasti mengetahui kan ya, kalau harga saham ataupun harga obligasi itu bisa naik atau turun dengan cepat. Nah, itu hal-hal yang nggak bisa kita hindari selama kita berinvestasi nih. Tapi, untuk meminimalisir resiko yang ada, manajer investasi nggak cuma di satu saham aja nih dia menginvestasikan dana kita, tapi ke berbagai macam saham. Setelah dana kita diinvestasikan di reksadana, maka nanti kita akan mendapatkan unit pernyataan yang mewakili uang yang kita investasikan. Oke, di sini saya sudah buat dua gambar lagi, di mana di sini kita akan mulai mengenal yang namanya NAB, yaitu ada nilai aktiva bersih reksadana. Nah, NAB itu apa sih? NAB adalah nilai 1 dari unit investasi kita. Nah, unit pernyataan ini nanti bisa digunakan untuk mencairkan dana yang sudah tadi kita investasikan. Selanjutnya, setiap kita ingin mengetahui nilai investasi kita, sekarang nilai investasi kita udah berapa sih? Nah, kita bisa langsung aja nih tahu nilai aktiva bersih kita melalui surat kabar ataupun dari web. Apalagi kita kan sekarang udah zaman teknologi canggih ya, jadi tinggal ketik langsung keluar deh. Nah, kita di reksadana
bisa berinvestasi secara sekaligus ataupun sedikit demi sedikit melalui rencana yang sistematis. Itu sebabnya mengapa reksadana bisa diakses oleh semua orang. Nah, setelah tadi kita sudah menginvestasikan ke reksadana, pasti kita berpikir dong, apakah kita investasi di reksadana itu berjalan dengan baik? Nah, bagaimana kita tahu? Setiap reksadana dia memiliki tolak ukur untuk kinerja reksadana. Nah, tolak ukur dalam reksadana itu disebut dengan benchmark, di mana dia akan memberitahukan kita tinggi atau rendahnya return dalam resiko reksadana. Reksadana dikatakan dia memberikan return yang tinggi apabila return yang dihasilkan itu lebih besar dari return benchmark. Dan sebaliknya, reksadana dikatakan memberikan return yang rendah apabila return yang dihasilkan itu di bawah dari return benchmark. Jadi, itulah tugas manajer investasi untuk menganalisa pasar, juga mengelola portofolio investasi kita. Itulah kenapa kita membayar mereka. Nah, jadi udah pada tahu kan sebenarnya cara kerja reksadana itu gimana sih? Berdasarkan ilustrasi yang tadi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai manfaat reksadana. Jadi, apa sih manfaat reksadana? Manfaat reksadana ini dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan profesional loh. Juga reksadana memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Dia juga terdiversifikasi, juga diawasi dan diatur oleh OJK, di mana itu adalah salah satu badan pemerintah loh. Dan juga selanjutnya adalah transparansi. Dia juga memberikan biaya modal yang rendah, yaitu minimal dari 100.000 aja kalian udah bisa daftar nih di reksadana. Kemudian dia itu bukan objek pajak. Jadi kalian juga udah ngerti kan manfaat reksadana itu apa? Apalagi untuk kita-kita mahasiswa sekarang, kayaknya penting banget loh kalau kita udah mulai investasi mulai dari reksadana. Selanjutnya, biar lebih ngerti, sebenarnya reksadana itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Nah, selanjutnya akan dibahas singkat mengenai jenis-jenis reksadana. Jadi, jenis-jenis reksadana itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan tujuan investasi. Yang kedua, berdasarkan portofolio. Nah, kalau berdasarkan tujuan investasi, itu dibagi beberapa lagi, seperti reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, ataupun namanya reksadana pasar uang. Kalau berdasarkan portofolio, itu namanya growth funds, income funds, ataupun safety funds. Kalian bisa milih dari beberapa jenis dana ini, bisa dikonsultasikan dulu, dan membuat rencana investasi. Jadi, tergantung nanti kalian ini lebih cocok yang mana. Baru kalian tinggal pilih deh yang sesuai kebutuhan kalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk reksadana yang terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama adalah reksadana bentuk perseroan dan reksadana bentuk kontrak investasi kolektif. Nah, untuk reksadana bentuk perseroan itu adalah bentuknya adalah badan hukum yang berbentuk PT, di mana pengelolaan kekayaan reksadana berdasarkan kontrak. Dan penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dan juga bank kustodian. Untuk bentuk reksadana yang kontrak investasi kolektif, cirinya adalah menjual unit penyertaan secara terus-menerus. Unit penyertaan tidak tercatat atau tidak muncul di bursa, dan investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya. Hasil penjualan atau pembelian unit penyertaan akan dibebankan pada kekayaan reksadana. Harga jual atau beli unit penyertaan didasarkan pada nilai aktiva bersih atau yang biasa disebut dengan NAB reksadana. Nah, kita jadi udah tahu kan bentuk-bentuk reksadana itu gimana? Dan tadi kita juga udah bahas nih tentang manfaat reksadana. Biasanya ada manfaat, tentu ada resiko bukan? Jadi sebelum kita memilih reksadana, kita juga harus tahu nih manfaat dan juga resikonya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai resiko reksadana. Jadi, resiko yang bisa terjadi dalam reksadana itu salah satunya adalah resiko menurunnya NAB unit penyertaan, di mana biasanya itu terjadi karena kinerja obligasi atau kinerja pasar saham ini menurun karena politik ataupun ekonomi ataupun penyebab yang lainnya. Yang kedua adalah resiko likuiditas.
di mana bisa saja salah satu pemegang unit penyertaan melakukan penarikan secara besar-besaran di hari yang sama. Yang ketiga, ada resiko pasar. Biasanya ini terjadi ketika harga instrumen pasar seperti pasar saham atau obligasi itu menurun secara drastis. Keempat atau yang terakhir, itu resiko default, di mana manajer investasi sudah menginvestasikannya ke suatu perusahaan yang awalnya kinerjanya baik, tetapi lama-lama dia kinerjanya menurun dan semakin memburuk. Nah, itulah biasanya resiko umum yang ada di reksadana. Nah, yang terakhir kita harus tahu nih hal-hal yang harus diperhatikan dalam reksadana. Kenapa sih kita mesti tahu? Karena sebelum kita investasi di reksadana, kita harus tahu dulu nih secara mendetail apa yang diperlukan, apa yang akan kita dapat nantinya, supaya kalian gak bingung waktu kalian mau investasi ke reksadana. Nah, berikut udah saya rangkumin nih, jadi 9 hal yang perlu diperhatikan dalam reksadana. Yuk langsung mulai aja kita lihat. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam reksadana yaitu yang pertama, reksadana bukan produk bank loh, jadi dia tidak dijamin oleh bank. Kalau potensi keuntungan kita makin tinggi, maka makin besar pula risiko hilangnya nilai investasi. Yang ketiga, pastiin kalau kita udah investasi di reksadana, kita harus memperoleh bukti kepemilikan unit penyertaan. Nah, yang keempat, pastiin juga nih, kita memiliki hak untuk menjual kembali unit penyertaan kepada manajer investasi. Juga, kita harus mendapatkan laporan posisi nilai aktiva bersih dari unit penyertaan dan laporan tahunan posisi penyertaan, juga pembaharuan prospektusnya. Yang keenam, kita harus tahu dan kita harus paham mengenai rencana investasi portofolio yang akan kita ambil atau kita tanam dari produk reksadana. Nah, yang ketujuh, kita juga harus tahu nih tujuan rencana keuangan pribadi dan pemilihan produk sesuai profil risiko. Jadi pilih sesuai kebutuhan ya. Dan juga kita harus menyediakan dana yang cukup dan menabung secara teratur untuk mengantisipasi timbulnya resiko investasi. Karena setiap investasi pasti memiliki resiko. Dan juga pilih jangka waktu investasi yang sesuai dengan rencana keuangan kita. Jadi kalian udah ngerti kan 9 hal yang perlu diperhatikan dalam reksadana? Oke, jadi tadi kan kita udah bahas nih mengenai apa yang dimaksud dengan reksadana, manfaat reksadana, bagaimana cara bekerjanya, bentuk-bentuk reksadana, jenis reksadana, dan hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat mau berinvestasi di reksadana. Nah, untuk kesimpulannya yaitu adalah reksadana sendiri merupakan suatu wadah bagi para investor yang ingin menginvestasikan uangnya. Dan juga reksadana sendiri itu tujuannya membantu masyarakat untuk mengatur keuangan mereka untuk jangka panjang sebagai alternatif investasi. Juga bagi para pemodal kecil yang ingin terjun ke pasar modal, itu bisa banget pakai reksadana karena dia dengan modal yang kecil aja kalian udah bisa terjun di pasar modal. Ya, kita sudah membahas mengenai sebagian besar mengenai reksadana. Gimana? Kalian jadi udah mulai ngerti kan tentang reksadana? Nah, semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Juga mohon maaf apabila saat penjelasan materi banyak kata-kata yang salah ataupun tidak berkenan di hati kalian ya. Nah, sekian dan terima kasih atas waktunya.